Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa kembali dengan saya pemimpin redaksi harian Tribun dan tribunmedan.com Miin Solihin dalam acara spesial kita Ngopi Sore. Ngopi Sore edisi hari ini saya kedatangan tamu, sebenarnya orang Medan tapi banyak kemudian berinteraksi lalu bertualang bahkan sampai di Amerika Serikat sana. Dan sekarang kembali lagi ke Medan, beliau hendak melakukan sesuatu yang besar. Beliau adalah Bang Bari Simorangkir atau Bang Ber dipanggilnya. Bang Ber. Ya. Bang Ber sehat hari ini? Sehat ya, selamat sore kepada Bang In, selamat sore untuk semua pemirsa yang berbahagia. Baik, Ngopi Sore edisi hari ini akan membahas tentang siapa sih Bang Ber ini atau Bang Bari Simorangkir ini, lalu mau ngapain kita ke depan ini Bang. Tapi sebelum itu saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi melalui dua platform kami. Ada harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya, lalu ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini melalui website. Ada banyak informasi yang kemudian kami sajikan mulai di tingkat Medan, Sumatera Utara, nasional maupun internasional. Bang Ber, Ya. makasih sudah mampir di Studio 1 Tribun Medan, Bang. Ya, terima kasih. Khusus Bang Ber datang, saya banyak dapat informasi tentang hari ini banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul, Bang. Ya. Kalibernya udah nggak kaliber daerah, udah kaliber nasional bahkan internasional, termasuk Bang Ber ini. Bang Ber, informasi terakhir, Bang Ber ini akan ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Sumatera Utara. Ya. Benar itu, Bang? Betul. Jadi memang saya saat ini tentunya juga tadi yang sudah disampaikan memang di Pilkada 2024 Provinsi Sumatera Utara. Oke. Ya. Info yang saya terima, Abang ini kader PDI Perjuangan. Bisa dijelasin, Abang? Mungkin bagi teman-teman Tribuners, mungkin perlu kenal nih sama Bang Ber ini. Ya, oke. Saya tentunya juga tadi sedikit menjawab dari awal ya. Saya Bari Simorangkir, saya lahir di Jakarta di tahun 1973. Tentunya banyaklah profil yang sudah bisa dicari saat ini. Saya itu sebagai kader PDI Perjuangan itu sejak 2015. 2015? 2015 ya. Itu udah lama kali, Bang. Kita pun belum kenalan. Tapi ya. Bang Ber itu bukan di DPC di Sumut atau di DPD di Sumut, tapi di DPP. Ya, betul. Jadi pada saat itu saya bergabung dengan PDI Perjuangan dan aktif di BESPEN DPP Pusat ya. Oh, begitu. Ini kita ngeri-ngeri sedap juga nih Tribuners. Jangan-jangan ini petugas partai yang diutus dari Jakarta ini. Bang Ber, Ya. kenapa kemudian memilih Sumatera Utara? Tapi memang ada marganya, Bang, di belakang ya. Ya, ya. Lah kemudian kenapa kemudian harus kembali ke Medan Sumatera Utara? Bukankah Abang sudah di DPP sana? Oh, jadi sebenarnya keinginan untuk mau berlaga lah ya di perhelatan Pilkada 2024 ini memang tidak serta-merta tiba-tiba bangun pagi lalu Ada pilkada nih di Sumut gitu. kayak cocok nih Iya, untuk mau daftar. Enggak, ini rangkaian momen lah. Jadi memang ini bukan overnight, tetapi ini melalui perjalanan spiritual saya yang bertahun-tahun sebenarnya. Saya melihat bagaimana dulu saat saya masih kecil itu papa saya sama mama saya itu selalu mengingatkan kami untuk selalu ingat kampung halaman kami. Oke. Kita sebut Bonapasugit lah. Zamannya belum masih Polonia, Ya. belum ada Silangit, Ya, belum ya, ada ya, Kolanamu. ya. Itu kita selalu tuh setahun sekali kita Pulang kampung. pulang kampung lah. Nah, waktu dulu tuh dari Polonia Medan tuh ke Tarutung 9 jam itu. Jadi Ya, betul, 9 jam, betul. ya. Nggak ada tol, nggak ada apa ya, Nggak Bang? ada apa-apa lah, jalan juga tidak baik sekarang. Ya udah, jadi disitulah pengalaman. Kampung halaman itu di Tarutung. Papa ya, di Tarutung. Jadi Tarutung itu ada kecamatan Siatas Barita di kaki Salib Kasih, patung Salib Kasih. Oh, Disitulah oke. marga Simorangkir sebenarnya banyak. Baik. Terus ibu juga Batak, Bang? Betul. Boru Mama. apa?
Mama Boru Tagalung. Lahir besar di Medan, lalu kemudian ke Jogja, mengikuti opung lah pada saat itu, pada saat opung bertugas. Istri Bang Ber? Boru Simanjuntak. Oh sudah, kebatakannya udah nggak perlu saya tanya ini udah. Ya, istri Ini kalau Simanjuntak, kalau ya. teman-teman bilang gerobak ini Bang katanya. Apa itu? Gerombolan Batak. Oh, iya. jadi Solid lah, ya. yang memang orang-orang asli sini lah Bang teh, yang memang kemudian berkarir, kemudian di Jakarta bahkan di Amerika. Ini menarik Tribuners, Bang Berry ini pendidikannya itu di Amerika ya Bang ya. Ya, betul. S1, S2 di Amerika. Di Amerika, ya betul. Sempet sekolah di Medan atau memang waktu itu Bapak, kabarnya kan Bapak tuh polisi ya Bang? Ya, Papa dulu pernah berkarir juga di kepolisian. Bahkan terakhir Papa saya itu sebagai kepala rumah sakit pusat Polri lah di Kramat Jati. Oh, Kombes Kombes pada saya. Kombes pangkat terakhir. Pangkat terakhir, ya, Dr. Binsasi Murangkir, ya. SPB. Oke, siap. Terus kemudian karena Papa di sana mungkin ya Bang, tugas negara di kepolisian itu, akhirnya Abang dan saudara mungkin ikutlah hijrah ke Jakarta sana. Jakarta. Tadinya sebelum itu Papa juga sempat di Irian Jaya waktu itu. Jadi abang saya yang pertama itu lahir di Jayapura. Makanya namanya West Irian, West Irian gitu. Karena ada tempat penanda lahir gitu Bang ya. Iya, iya. Tapi kemudian di Jakarta, saya lahir di Jakarta. Oke. Saya lahir di Jakarta, saya juga sekolah sebenarnya dari TK, SD, SMP, SMA tuh di Jakarta. Di Jakarta. Semua. Ya. Sebelum kemudian saya merantau lah setelah lulus SMA. Lulus SMA, kemudian S1-nya Abang di Amerika. Amerika ya. Lalu saya bekerja, lalu kembali. Kerjanya di Amerika juga? Kerja di Amerika pada saat itu ya. Oke. Waktu itu saya disponsorin oleh perusahaan yang mereka senang lah dengan beasiswa lah katanya gitu ya Bang. Sponsor maksudnya jadi saya waktu itu bisa tinggal di sana, sehingga saya masih bisa bolak-balik Indonesia lah dalam hal seperti itu. Saya masih orang Indonesia tentunya, dan nggak usah khawatir, saya masih cinta Indonesia 100%, 1000% cinta Indonesia. Buktinya masih balik lagi ke sini. Buktinya masih balik lagi, masih bertemu sama saya kan Bang ya. Lalu kan saya baca profil Abang itu, bahkan Abang di 2015 itu sudah gabung di PDI Perjuangan. Ya. Lalu Abang pernah bantu, memang Bang Berry ini Tribuners punya background untuk teknologi informasi, IT lah gitu Bang ya, IT. Lalu sempat membantu di pemerintahan kita, Republik Indonesia, bahkan Abang pegang beberapa proyek penting di pemerintahan kita. Ya. Jadi background saya memang di computer science. Oke. Jadi S2 saya tuh dari University of Chicago, Computer Science, master degree saya ya. Nah, lalu saya saat sudah berada di Indonesia, ada program pemerintah waktu itu sejak 2017, gerakan menuju 100 Smart City. Nah, saya terlibat di dalamnya. Sempat itu punya Kementerian Kominfo ya Bang? Ya, zamannya Pak Rudiantara. Ya, kita ingat betul tuh bagaimana kemudian di setiap kota dipersiapkan untuk Smart City. Ya, nah, karena kita bingung nih Smart City maksudnya apa kan gitu. Nah, nanti mungkin Abang punya konsep. Abang sejak lama kan membangun itu kan. Apa sih konsepnya sebenarnya? Nah, tapi di cerita tadi Abang membantu lah di Kominfo itu untuk program pemerintahan di Smart City itu. Ya. Jadi memang menarik ya pada saat kita membicarakan tentang teknologi. Teknologi ini kan sebenarnya menjadi semacam binatang baru lah. Jadi kalau misalnya kita paham persiapannya mau seperti apa, yang bagus itu sebenarnya teknologi tidak bisa overnight. Ini tentu harus dibarengi juga dengan kesiapan SDM kita di daerah. Kalau kita dari level pemerintah, itu bagaimana SDM kita? Apakah mereka mumpuni atau tidak? Ya kan? Jadi hal-hal seperti ini perlu persiapan. Makanya terkait dengan program Smart City tersebut, itu ada yang kita sebut sebagai master plan. Jadi master plan 5 tahun. Itu yang mesti kita persiapin ya Bang ya? Ya, betul. Dimana
master plan inilah sebenarnya yang menentukan arah suatu kabupaten atau kota 5 tahun, 10 tahun mau seperti apa. Bahkan kita juga mendorong pemerintah daerah agar memiliki yang kita sebut sebagai 1 tahun itu. Jadi quick win-nya mau seperti apa. Jadi jangan terlalu jauh, tapi apa yang bisa dicanangkan, direncanakan, lalu bisa direalisasikan dalam kurun waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Lalu Bang Ben juga masuk di kepartaian waktu itu 2015 ya, di PDI Perjuangan, dan itu juga menghandling untuk di IT juga. Saat itu ya betul. Jadi data profil lah sebagai kepala biro data. Ya memang itu kan hal yang teknologi juga. Jadi kita banyak membantu bagaimana kita membuat database untuk profil-profilnya. Oke. Ini memang agak lain nih Tribuners. Biasanya anak IT itu dia duduk di kursi dalam ruangan ada AC-nya tuh berjam-jam dia di situ. Agak introvert. Tapi ini anak IT yang kemudian mau ke politik nih, agak lain ini. Kan gitu ya Bang ya? Biasanya kan anak IT itu kan dia ada dunianya sendiri Bang. Jangan bilang gitulah. Kita juga senang bersenda-gurau juga sebenarnya. Senang tertawa, bersenda-gurau. Tapi maksudnya tentu dong ada dorongan Abang untuk kemudian kita keluar dari zona nyaman nih. Betul. Abang sudah di Amerika, sudah pernah ngandel perusahaan gede, di PDI Perjuangan di Jakarta juga dapat posisi yang ada mainan lah di situ. Nah, terus kan apa sih yang kemudian memanggil Abang tuh buat kayaknya saya mesti ke Sumut deh gitu. Kayaknya harus saya ceritakan runut ke belakang sedikit nih. Saya ingat tuh dulu waktu zaman masih Orde Baru lah ya, masih PDI namanya. Ya. Saya udah nyoblos PDI. Lambangnya masih gini ya Bang? Masih lambang lama ya? Ya. Jadi PDI itu memang sudah menjadi dambaan hati lah, bahkan sebelum saya merantau. Nah, pada saat saya berangkat lalu saya merantau di luar negeri pun sebenarnya saya senang yang disebut sebagai volunteerism. Jadi volunteering itu artinya kita menjadi relawan lah. Sedikit berbeda dengan kata relawan di Indonesia. Jadi di sana itu kalau yang disebut volunteering itu adalah kita punya waktu, kita punya tenaga, kita bisa kasih kira-kira 2 jam membantu ini dan itu. Nah, saya tertarik sekali pada saat itu adalah karena saya membantu Red Cross. Jadi waktu itu ada kebanjiran, tidak jauh tempat di mana saya tinggal. Jadi ada kawan-kawan saya, kita bantu yuk. Ini ada bencana banjir, kita perlu bantu nih. Lalu saya bilang, bantunya ngapain? Ya sandbagging lah. Jadi sandbagging itu disiapkan karungnya, ada gundukan pasir, ya udah kita masukin aja tuh pasir ke ini, lalu kita kirimkan ke rumah-rumah yang kita tahu letaknya itu dekat dengan arus sungai. Kita buat inilah gitu Bang ya, buat karung-karung pasir. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kerja saya tuh sama banyak lah ya masyarakat setempat itu bagaimana kita peka terhadap panggilan membantu sosial. Lalu saya juga banyak tertarik dengan homeless. Waktu itu saya ikut program Homeless Coalition. Ya Amerika banyak tuh Bang ya. Banyak ya. Lalu Salvation Army membantu memberi makan kepada homeless. Ya kembali lagi ini nggak ada imbalan uang, paling makan gratis lah karena kita udah bantu masak, lalu kita bisa diperbolehkan makan gratis. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya sudah saya bukan tekuni ya, jadi sudah menjadi bagian dan panggilan juga lah. Saya juga kebetulan dari keluarga pendeta juga, jadi istilahnya papa mama sering lah ngingetin. Mengajarkan tentang berbagi kasih gitu ya Bang. Ya, untuk jangan lupa kita itu harus ingat dengan orang lain. Nah, itu semakin kental lah. Bagaimana refleksi saya pada saat saya sendiri, jadi merantau sendiri, ada kesempatan, ya udah ini yang pernah diceritakan Opung, ini yang pernah diceritakan papa mama saya, lalu saya berbuat. Nah, inilah yang kemudian menjadi modal jejaring saya. Jadi dulu waktu saya di Amerika itu banyak itu teman-teman kita tuh, kamu nggak bantuin nih, kita ada kegiatan ini. Jadi bisa dibilang seperti aktivis lah. Walaupun aktivis sosial lah aktivis sosial, benar. Sampai kemudian itu terbawa terus tuh. Jadi ya nggak introvert juga, walaupun kalau misalnya memang lagi ngerjain PR ya kita fokus lah ya. Tapi di luar itu
cara saya bersosial itu ya karena apa ya, common goals untuk membantu sesama. Oke. Dan itu saya tekuni sejak saya merantau lah 93 di Amerika ya. Balik lagi ke Indonesia itu tahun berapa, Abang? 2014 ya. Lumayan ya. Ya, Berapa tahun tuh, 21 tahun ya? 21 tahun. Tetapi memang mungkin secara sosial Amerika dan secara sosial di Indonesia kan ada beda tuh, Bang ya. Mungkin di sana tingkat apatisnya lebih tinggi mungkin ya. Mungkin orang hanya lihat megahnya Amerika, dia nggak lihat bahwa homeless di sana banyak sekali. Beberapa negara bahkan beberapa jalan gampang kali kita nemukan ya, Bang ya. Betul, mereka yang hidup. Sebenarnya itu juga yang agak menggelitik saya. Jadi waktu saya di kampus itu saya kaget loh, kok ada orang ngorek-ngorek tempat sampah gitu. Kita berpikiran nih Amerika ini udah keren banget lah. Udah tentram lah hidup masyarakatnya gitu. Kayak ya, film-film lah ya, film-film Hollywood. Nah itu yang men-trigger sisi saya. Gelapnya rupanya kita temukan di situ, Bang ya. Dan itu tidak jauh dari tempat saya waktu itu ngekos lah waktu saya masih kuliah. Jadi, Lalu ke Indonesia, lalu Abang kemudian bergabunglah dengan PDIP dengan tadi mungkin ada kesamaan visi, ada kesamaan pandangan dengan partai ini kemudian. Kita bagaimana yaitu partai yang selalu berpihak kepada rakyat. Cilik itu ya, Bang ya. Jadi banyak hal lah yang saya melihat tuh bagaimana di partai ini toleransi menjadi utama, budayanya, orang-orangnya banyak yang saya belajar dari PD Perjuangan tentunya. Memang, Bang, kalau di mau pilkada, mau pileg, mau pilpres, isu yang sering kita dengar itu adalah kita harus persiapkan informasi dan teknologi, kita harus melakukan ini. Kadang nanti udah jalan tuh nggak jalan juga tuh, Bang, informasi dan teknologinya. Kan gitu ya? Iya. Berarti karena baca dong program saya. Ya mestinya kan. Bagaimana kemudian menyiapkan dasarnya dulu, Bang? Kadang-kadang kita nih tanpa sengaja, Bang, kita sudah menyerahkan semua data kita nih untuk katakanlah satu perusahaan besar yang mengelola teknologi dan informasi itu. Nama ibu kandung pun kadang nggak sadar kita setor juga tuh, Bang. Kita setor juga semuanya. Tanggal lahir, segala macem. Dan tentu kan itu tersedot segala macam kan. Profiling kita sudah di apa yang kita lakukan. Nah, Abang yang di IT, buat di daerah tuh apa sih yang paling penting kemudian menyiapkan IT ini untuk kemudian pembangunan daerah? Tentu ada kemiskinan, ada pendidikan, ada infrastruktur yang jadi tugas hari ini yang menjadi PR terus. Lalu mestinya ada juga orang seperti Abang yang kemudian ini IT, tapi saya ini praktisi loh gitu loh. Kita mesti ngapain lah gitu kira-kira, Bang? Jadi memang tadi sampaikan Bang ini itu benar semuanya. Nah, tinggal bagaimana cara kita memilah lalu secara holistik tuh melihat tantangan yang ada. Seperti kita ketahui kan di Sumatera Utara ini kan banyaklah potensi. Potensi perikanan kita, pertanian, perkebunan, bahkan pariwisata yang luar biasa. Bahkan yang di Sarula itu gas panas bumi itu yang bisa menjadi sumber listrik dan banyak hal lain lah. Budaya tadi juga sudah disampaikan. Nah, ini kan seringkali diceritakan ini potensi. Jadi potensi itu kan artinya belum terrealisasi. Nah, bagaimana potensi ini akhirnya pada saatnya ini bisa kita reclaim dan menjadi kekuatan sumber daya untuk masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Sebenarnya teknologi ini seperti banyak orang pernah menyampaikan ini suatu keniscayaan. Hanya saja kita mulai dari mana nih? Kapan mau mulainya? Kapan mau mulainya dan bagaimana caranya? Strateginya, metodologinya, mau seperti apa? Nah, ini sangat penting karena kalau bagi saya ini masalah pengalaman saja sih, masalah pengalaman, wawasan dan tentunya juga komitmen untuk melihat apa yang menjadi plan di depan ini akan terrealisasi di belakangnya. Baik. Tentu memang kita perlu apa, Bang ya, tokoh-tokoh, perlu individu-individu yang memang mengerti ini mau kemana nih. Nggak melulu seorang politisi yang kemudian
menyampaikan bahwa ini kemiskinan harus begini. Rasanya isu dari tahun ke tahun sama aja itu gitu. Mestinya kan kita punya step, ada diferensiasi lain deh. Kalau ngomong IT, gimana sih peningkatan UMKM lewat IT? Bagaimana peningkatan pariwisata segala macam yang tadi kita bahas kan Bang begitu. Lalu Abang tinggalkan yang kemarin itu, mau pula Abang balik ke sini, mau pula maju lagi kan begitu. Ngambil langkah untuk menjadi, oh sudah deh, saya jadi politisi nih, mau maju nih di Pilgub Sumatera Utara. Tentu kan Abang sudah lakukan step nih Bang. Hari ini para calon sedang mempersiapkan diri untuk mengumpulkan kursi 20% untuk sebagai syarat kita maju Bang. Lah, upaya apa yang sudah Bang Ber lakukan nih sejauh ini nih? Jadi upaya ini ya tentunya kita mendaftar, kita juga melalui UKK juga ya, dan ini sudah saya lalui tempuh. Nah, di PDIP Abang sudah daftar di DPD berarti ya? Ya, sudah dilakukan. Nah kemarin kan memang saya bersama tim juga bersosialisasi lah ke DPC juga, kita semacam inilah pengenalan soal ke DPC yang ada di Sumatera. Nah juga bertemu dengan masyarakat, ya tentunya juga APK, billboard yang ada, pengenalan secara konvensional maupun secara elektronik digital. Nah ini sudah dilakukan. Tim juga bekerja keras, saya juga bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya sevisi atau ingin mendengarkan Beris Murah ini siapa, apa programnya, apa yang membuat kesulitan yang selama ini ada, seperti contoh Kepulauan Nias. Mereka kan selama ini merasa, wah, lu paling jauh tuh Bang. Nah itu, by the way saya udah kesana loh ya. Kamu sudah ke situ ya? Udah, saya udah kesana. Loh kan kita harus belajar dong. Oke. Belajar melihat langsung. Dan saya berapa kali saya ditanyakan, apa yang Bang Beri mau lakukan untuk Nias? Nias, ya. Kalau saya sih, jadi gini, Nias ini kan memang sesuatu yang jauh ya. Dan saya merasa ya memang jauh, dan harga pesawatnya pun lumayan, iya kan? Rentalnya, jalannya juga masih banyak yang berlobang dan seterusnya. Nah lalu mereka banyak, terutama anak-anak mudanya yang sudah lulus, yang sudah bekerja, mereka rindu sekali. Mereka sebenarnya mau kembali, tetapi melihat infrastruktur yang ada, mereka merasa kayak banyak yang kurang di situ. Lalu mereka menanyakan saya dengan cita-cita saya untuk maju di Pilkada Sumatera Utara ini. Saya bilang, mindset ini harus dimiliki oleh pemerintahnya, maksudnya pemimpin di daerah ini. Kalau saya melihat yang ujung itu sebenarnya harus yang bagusnya juga. Kayak contoh, saya waktu masih di Amerika itu saya jalan-jalan lah ke Hawaii. Nah di Hawaii ini ternyata justru yang canggih-canggihnya ada di Hawaii. Nah, lalu saya bertanya sama kawan saya yang waktu itu, banyak ngobrol sama dia, kenapa canggih banget di Hawaii? Nanti di Hawaii ini ada pangkalan militernya Amerika yang missile itu di situ. Jadi kalau misalnya Amerika itu diserang dari North Korea atau musuhnya mereka, Hawaii yang bergerak gitu. Hawaii yang bergerak. Dia dulu yang menembakkan misilnya, lalu mengikuti, karena pertahanan udara juga dibangun di sana. Dibangun di sana. Jadi istilahnya daerah terluar mereka itulah yang mereka perkuat. Daerah terluar yang indah kan Pasifik kan. Rasanya Nias sama Hawaii itu beda-beda tipis lah Bang. Beda-beda tipis banget. Jadi maksudnya, nah saya bukan maksudnya membangun pangkalan apapun itu di situ ya. Nah yang saya maksud adalah secara potensi mindset inilah, mindset ini kita bisa membuat misalnya badan riset kan di sana perhubungannya bagus. Lalu di sana juga kekayaan alam lautnya luar biasa. Itu kan. Dan banyak loh Bang, bule-bule kalau jumpa saya di Kuala Namu atau di Soekarno-Hatta, mereka mau ke Nias Bang. Bawa selancar yang besar-besar itu. Cari ombak dia. Cari ombak. Itu kayaknya top 5 in the world kalau. Bener Bang, Nias itu. Indah banget itu. Saya pernah lihat waktu itu, wah ini mah udah kejuaraan internasionalnya, udah pernah menjadi tuan rumah juga di sana. Artinya Abang langsung pergi ke sana ya untuk melihat. Saya sana ya. Saya sudah ke sana, banyak berbincang juga dengan anak-anak muda di sana juga. Jadi ada yang membantu kita bertemu dengan mereka. Oh, sama makan duriannya juga tentunya. Ada nggak Bang stigma di sana tuh mereka merasa, kok kita kayak jadi anak tiri sih? Ada, sangat ada. Dan itulah penyampaian itulah yang mereka sampaikan ke saya, yang ya agak sedih juga lah. Mereka tuh menatap saya tuh dengan pengharapan, dengan pengharapan
sudahlah, janganlah janji-janji. Bahkan saya bertemu juga dengan pimpinan keagamaan mereka, gereja, lalu bilang, biasanya Pak Berry itu kalau kemari itu 2 kali. Jadi sebelum terpilih atau mungkin mau running second periode, udah itu aja. Setelah itu In between-nya nggak tahu ngapain kita. Saya nggak bisa lah. Maksudnya saya nggak mau seperti itu. harusnya komitmen ya Bang. Komitmen. Dan indahnya itu kalau Tuhan berkehendak pun saya akan kesana juga gitu loh. Mungkin belajar selancar. Memang apa ya? Kalau menurut saya kan keindahan alam itu yang ada di Indonesia ini kan fantastis sebenarnya. Cuman saja kadang kita cara approach ingin membangunnya itu mau seperti apa, itu pembeda sama yang lain. Apa perencanaan kita kan gitu ya Bang? Ya, betul. Yang mau kita lakukan di sana. Selain Nias itu udah kemana lagi Bang? Saya semualah keliling dari 33 kabupaten itu sudah masih terus nih. Ini sedang ongoing lah. Karena kita lumayan Pantai Bang. Timur juga sudah nyebrang ke Pulau Samosir beberapa kali. Semua sedang kita sisir lah. Ya. Mekanisme partai sedang Abang laksanakan. Melakukan proses pendaftaran, fit and proper test lah tadi Bang. Lalu kan tentu ada kemudian kader yang dari daerah, ada kayak Bang Berry, kemudian kader yang kemudian di pusat. Sejauh ini seperti apa Bang seleksi yang dilakukan di internal partai PDI Perjuangan sendiri Bang? Kalau saat ini saya masih menunggu ya. Jadi pada saat itu saya kan menyerahkan formulir, lalu tentunya melalui proses yang tadi disebutkan Bang Iin. Nah, PR saya jelas, artinya naikkan elektabilitas, pengenalan tentunya, dan saya soal aja ke DPC. Stakeholder ya Bang? Ya, itu aja. DPC, jadi masyarakat. Dan itu aja kan sampai hari ini masih dilakukan, ya kan? Maksudnya memang saya harus fokus di hal-hal yang menjadi bagian saya, sehingga saya juga tidak mau berpanjang lebar atau misalnya terkait memang kalau PDIP ya Buketum lah nanti yang kemudian memutuskan siapa yang kemudian. Nah kalau untuk Sumatera Utara ini kan PDI Perjuangan punya 21 kursi ya kalau tidak salah Pak. Ya betul. Artinya kan PDIP bisa mengusung sendiri kadernya. Rasanya kader PDIP banyak sekali kan Bang. Mau dari DPD, mau dari DPC, mau dari DPP banyak sekali. Lah tentu Abang mesti siap dong. Kalau tadi perencanaan buat Gubsu, Gubernur Sumatera Utara, atau Wakil Gubernur Sumatera Utara, kan gitu pilihannya Bang. Betul. Kalau perintahnya keluar untuk Gubernur Sumatera Utara main, kalau untuk Wakil Gubernur Sumatera Utara juga main. Lah Abang pribadi gimana kesiapan itu? Kesiapan di antara dua tersebut? Ya saya siap di keduanya. Namanya juga penugasan partai. Namanya kan? perintah, gitu ya Bang. Lalu beberapa calon Bang hari ini sedang melakukan proses yang tadi kalau Abang sowan ke DPC, bertemu masyarakat. Lalu ada juga upaya yang dilakukan untuk kemudian berkomunikasi dengan partai lain atau calon yang dianggap elektabilitasnya bagus. Nah kalau Bang Ber mau maju gubernur, kan misalnya kayaknya Bang ini oke nih jadi wagub ini. Kan ada penjajakan yang kemudian Abang lakukan pada saya. Nah, penjajakan itu kita lakukan nggak bersama tim Bang? Waktu itu kebetulan pada saat mengembalikan formulir, saya bertemu juga dengan Bapak Edi Rahmayadi. Ya, jadi bertemulah, namanya juga kan kita dengan banyak pihak juga. Ya kita berkenalan, tentunya juga bersilaturahmi dalam artian beliau ingin tahu, saya ngobrol lah dengan Pak Edi. Jadi udah ketemu langsung ya? Sudah pernah, waktu itu juga. Nggak tanda alam itu nggak ya Bang? Ya, ini mancing terus nih kayaknya nih. Tapi sudah ngobrol lah sudah sama pernah Pak Edi dengan beliau beberapa kali. Dan memang hari ini isu yang berembus kuat adalah akan ada 2 poros. Ada Bobi Nasution, wali kota Medan yang kemudian sudah memastikan diri akan maju sebagai calon gubernur dan sudah dapat 5 atau 6 partai Bang, dengan total 62 kursi kalau saya tidak salah. Dan ada PDIP yang belum menentukan siapa calonnya. Siapa calonnya? Kemarin saya juga wawancara jumpa tengah dengan
Bang Rapidin, Ketua DPD PDI Perjuangan, memang sedang digodok katanya Bang. Betul. Ya. Hanya ada cluenya, mungkin saya sampaikan ke Tribuners dan Bang Ber, cluenya ada 3 nama yang disetor ke Jakarta. Ada yang kader dan ada yang non kader. Selebih itu Bang Rapidin nggak mau kasih tahu. Jadi, tentu kita berharap kalau kader ya abang lah di sana ya kan. belum di situ dulu. Saya nggak berani jawab lah. Ya. Terus Bang gini, Ya. tentu abang selama ini menjadi kader partai politik, kader PDI Perjuangan. Tentu kan mengikuti lah Bang, mengikuti apalagi kemarin abang mengelola data kan. Dan tahu persis bagaimana kemudian perjuangan politik yang dilakukan teman-teman di partai. Mau jadi bupati, mau jadi calon legislatif, mau jadi gubernur, bahkan mau jadi presiden, abang mungkin mengikuti proses besar yang harus dilakukan oleh seorang politisi. Lalu bagaimana kemudian keluarga Bang? Istri, anak-anak, mungkin orang tua, mungkin mertua, atau keluarga besar yang kemudian merespon, nih si Berry kok ngapain lu kan gitu kira-kira. Bagaimana kemudian abang menjelaskan pada keluarga terkait rencana besar, apa komitmen yang kemudian abang ambil ini? Kalau mereka positif terhadap keinginan saya maju, tentunya kita ngobrol banyak lah. Saya sama anak-anak saya ya, jadi core family itu memang kita sangat transparan. Jadi kita banyak membicarakan hal-hal yang sebenarnya di meja makan di keluarga lain tuh mungkin nggak dibahas gitu dibahas, mungkin ya. nggak dibahas, mungkin suatu hal yang tabu dan seterusnya. Tapi saya merasa komunikasi saya dengan istri saya, demikian juga dengan anak-anak saya itu positif lah tentang yang terkait dengan yang abang sampaikan. Dengan orang tua mereka sangat bangga, mereka merasa kalau memang Tuhan berkehendak, jadilah pemimpin yang baik. Mereka selalu mengingatkan itu kepada mertua saya juga demikian juga. Jadi memang saya sampai di posisi saat ini juga karena doa-doa dari banyak orang, dan itu harus saya sampaikan juga. Mungkin bukan doa kita yang dijawab ya Bang, mungkin doa mereka yang dijawab. Exactly. Jadi benar banget tuh. Jadi maksudnya kadang kan kita melihat hal seperti ini tentang diri saya. Kalau saya melihat sebenarnya banyak yang ini bukan tentang saya. Mungkin banyak doa-doa yang selama ini menginginkan seseorang, atau bagaimana teknologi atau hal-hal yang saat ini belum terjadi, atau misalnya hal negatif, kan mereka selalu mendoakan untuk kebaikan. Nah, di hal seperti inilah yang kalau saya melihat di tengah hiruk pikuk, kita harus memiliki momen lah. Sebenarnya saya ini ngapain sih gitu. Dan itu setiap hari saya tanyakan ke diri saya. Saya tuh ngapain? Apakah ini worth it atau enggak? Apakah ini akan mendapatkan jalannya atau tidak? Itu harus saya tanyakan setiap hari. Dan saya membicarakan ini dengan istri saya juga. Dan kita saling menguatkan lah. Dalam artian kita hanya bisa melakukan yang terbaik. Jadi ada hal yang mungkin kurang baik hari ini, kita lakukan yang terbaik untuk besok. Cara kita bersinergi, cara kita mensosialiskan dan seterusnya. Sehingga itulah yang akhirnya menambah energi kami. Jadi kalau melihat jadwal saya itu kalau pagi-pagi, wah ini gimana caranya nih bisa balik ke Medan atau misalnya terbang ke satu tempat. Mesti 3 kota mungkin ya Bang, misalnya dalam 1 hari itu kan. Kadang akal sehat kita kok bisa nggak ya gitu kan kira-kira. Tiba-tiba ada persiapan, oh kita berhenti di sini dulu, gimana caranya. Jadi tapi saya membuat ini menjadi menjadi suatu hal yang menyenangkan lah untuk tim. Jadi tim pada saat mereka capai juga, ya kita harus tahu getting to perspective lah. Kalau ini sebenarnya kita ujung-ujungnya pun akhirnya melayani rakyat kalau Tuhan berkehendak, bukan untuk kita juga. Jadi itulah yang memberikan energi dan fuel untuk saya untuk melihat perubahan ini memang harus ada di Sumatera Utara. Bagaimana caranya? Saya punya program, tentunya juga saya akan melihat kemungkinan bekerja sama dengan banyak pihak. Jadi ini sebenarnya harus kembali lagi memiliki
pengingat lah, Ya. agar kita tuh tidak terjerumus ke hal yang kita Ya, semua tidak inginkan. Tentu keluarga tadi menjadi penyemangat utama, terlebih mereka memberi dukungan yang luar biasa kan Bang untuk Ya. Abang kemudian mengambil langkah besar ini kan gitu. Ya, ya. Tribuners ini menarik, tapi sebelum kita bahas tadi, Bang Ber sudah singgung soal program sedikit. Tadi kayaknya kita mesti korek-korek sedikit apa programnya. Ya. Mau jadi gubernur, mau jadi wakil gubernur, programnya apa kan gitu. Ya. Tapi sebelum ke situ, ini ngopi sore, kita harus ngopi dulu Bang. Oh gitu ya? Silakan Bang. Waduh. Kita mantap. mesti ngopi dulu. Digulain boleh Bang? Oh gitu Nggak ya? digulain juga boleh. Kopi apa ini? Ini kami kebetulan ada Awi Bang. Hmm. UMKM Kopi Awi namanya, ada banyak varian yang dia kembangkan, ada yang King Jantan kopi tunggal, itu punya orang Medan Bang. Kebunnya di? Sidikalang, Oh, ada itu di terkenal beberapa tuh. tempat, Ya. itu dia yang kemudian merosting, packaging, ini sudah ke Jepang, sudah ke Belanda kopinya nih Bang. Jadi yang awalnya UMKM lokal, punya bapaknya, anaknya dari Amerika juga. Oh. Terus dia pulang saat COVID waktu itu, Koawi, kalau Koawi nonton, lalu dia inovasi, hari ini pemasarannya udah lumayan, Bang. Oh, tastes really good. Ya. Sidikalang itu, setahu saya itu menjadi salah satu biang kopinya Ya. perusahaan kopi terbesar di Betul, dunia. betul. Tapi mereka nggak mau ngasih tahu karena ini kan Resep ya? resep. Iya, Ya. iya, iya. Tapi memang itu Sidikalangnya. Nah, kemarin waktu saya keliling-keliling juga udah banyak yang berganti jadi ini pohon jagung. Maksudnya jadi tanaman jagung. Kenapa gitu ya? Mungkin PR-nya Abang itu, Abang harus jawab nanti ketika Abang jadi gubernur atau wakil gubernur. Akan ada program untuk itu. Lah, Akan ada program. kenapa kok harusnya kopi, kok tanam jagung pula di situ kan gitu kira-kira ya Bang Padahal ya? itu yang paling Ya, bisa jadi kopinya melimpah, tapi dia sulit memasarkan Bang. Hmm. Dibanding jagung misalnya. Hmm. Hari ini dia tanam, bulan depan sudah atau 3 bulan 4 bulan bisa panen, lebih cepat Ya. memasarkan jagung. Nanti mesti Abang ulik-ulik juga itu. Oke. Tribuners, sebelum lanjut dengan Bang Ber, saya ingatkan kembali untuk mengupdate informasi terkini lewat 2 platform kita. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, lalu ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini. Bang, tentu harus keluarga clear. Partai Abang sudah tempuh semua tahapan. Ya. Upaya untuk kemudian menjadi yang terbaik ketika diukur dalam proses elektabilitas juga sudah Abang lakukan. Ya. Balihonya gede-gede saya lihat. Kunjungan kita jalan Bang, Ya. temui masyarakat. Tentu Abang juga harus menerima masukan, keluhan. Ya. Tentu itu juga akan semua calon mesti mendapatkan itu untuk kemudian mereka menyusun visi dan misi ke depan apa program. Nah, paling tidak Bang, program apa yang sudah ada di bayangan Abang yang sudah menjadi diskusi panjang bersama tim mungkin Ya. untuk di Sumatera Utara Bang? Oke. Jadi program kita itu adalah yang pertama terkait dengan pendidikan, lalu kesehatan, lalu pelayanan publik, lalu juga untuk ekonomi. Nah, saya merasa kenapa kita memilih hal tersebut? Bukan berarti yang lain tidak penting ya. Yang lain itu penting. Dan tentunya akan ada program tersendiri untuk mereka. Tetapi saya melihat SDM ini sangat krusial, Penting. sangat penting karena kembali lagi saya kan ingin agar transformasi digital ini ada di Sumatera Utara. Contohlah potensi yang ada di pertanian ini kan hanya bisa diakselerasi. Salah satu caranya adalah dengan implementasi teknologi. Ya. Nah, teknologi inilah bagaimana satu daerah antar kepala kabupatennya, bupatinya itu bisa sharing data, saling melihat data. Oh, kalau misalnya kekurangan kami di sini, ngapain kami mengambil bibit dari Jawa? Ya. Pembibitannya mungkin hanya 1 jam atau 2 jam jauhnya dari tempat mereka. Kalau misalnya ada kekuatan di satu tempat yang tidak jauh tetapi masih bagian dari Sumatera Utara, kenapa kita tidak mengambil semuanya itu di sini? Ini sebenarnya sharing data, tapi pertanyaannya datanya pun belum ada, nggak bisa di sharing. Tapi kan ini bisa dilakukan melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Jadi bayangkan kalau misalnya di suatu daerah kabupaten
dituliskan semua di websitenya. Jadi websitenya itu sekarang banyak yang masih bersifat statis lah. Ya. Jadi misalnya Websitenya isinya cuma apa ya, Bang, seremoni belaka lah seremoni, ya. ya. Nggak ada data update. Nah, bayangkan kalau misalnya Ya saya terpikir sih, Bang, mungkin misalnya Medan perlu cabai. Gitu. Ya. Karena Medan nggak punya tempat buat nanam cabai misalnya. ya, ya, Lalu di Brastagi ya. Ternyata atau ada data itu. ada data. Di Kami punya kabupatennya. surplus cabai sekian nih. Ya, benar. Jadi bayangkan kalau misalnya di setiap kabupaten ada website kabupaten tertentu. Misalnya taruhlah ini misalnya estimasi panen kami. Ya. Lalu internalisasi berapa? Datanya ini mungkin baru diupload kemarin atau 2 hari sebelumnya. Yang ke sana kan bukan hanya pemerintah daerah kabupaten sekitarnya, bisa juga pengusaha. Ya, dia Pengusaha lihat bisa ada melihat, stok, ada ada stok nih. surplus produksi Ya. yang mungkin kayaknya kita butuh nih. Ya. Dan akhirnya data yang disajikan mesti real time. Ya, atau mungkin lag time 1-2 hari lah misalnya. Ya. Kan masih ada. Misalnya gudang seperti apa, petani seperti apa. Sharing data inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan jika kita membicarakan tentang teknologi. Contoh, Amazon itu perusahaan besar di Amerika ini, pada saat kita membuka websitenya, itu langsung diarahkan ke warehouse terdekat di mana kita berada. Ya. Nah, Dia sudah memprofiling dan sudah memetakan ya. Lu dekat di mana? Iya, ini warehouse-nya di mana? tempat kami nih. Ya. Jejaring Tanpa kami. pengetahuan Ya. kita di belakang layar. Nah, ya kita mungkin nggak secanggih itulah untuk di awal-awal. Tetapi paling tidak melalui infrastruktur dari kebijakan yang pemerintah di level provinsi bisa keluarkan, setiap kabupaten bisa tuh menyematkan data kami apa dari hasil buminya. Bumi, ya. Misalnya ini ada pekerjaan yang akan dilakukan setahun mendatang. Kita akan membangun apa misalnya. Saya di websitenya. Nanti tiba-tiba ada nih calon investor, Bisa kayaknya menarik juga penawaran nih. di situ gitu ya, Bang. Misalnya saya ada keinginan untuk invest di komoditi tersebut. Saya ingat tuh dulu waktu saya masih di Chicago, saya sering ngeliat website satu company di Chicago. Company ini tahu nggak apa? Ini company construction. Nah, construction ini saya selalu intip karena dulu kan saya suka tuh investasi di Amerika. Mana nih daerah yang akan menjadi new development? Tak lain dan bukan adalah mencari kontraktor yang akan membangun jalan. Jadi jalan lalu membuka saluran-saluran. Kita ke websitenya aja. Nah, kebetulan dia sudah melakukan banyak kontrak juga dengan pemerintah Chicago, City of Chicago. Jadi saya tinggal melihat nih, tiba-tiba dia bilang nih, dia akan membangun infrastruktur di yang nggak jauh. Padahal saya tahu tempatnya itu masih kayak ladang-ladang gitulah. Ya udah, artinya kan pengusaha lainnya bisa tuh melihat, berinvestasi ternyata, ada peluang nih untuk ada investasi. peluang nih. Artinya pemerintah akan melakukan pembangunan di situ. Nah, itu semacam konsep lah. Artinya kalau misalnya data itu bisa di-share, banyak nih investasi yang akan masuk ke kabupaten tersebut. Dan bukan hanya itu, kebutuhan-kebutuhan, misalnya kayak tadi contoh pembibitan. Ngapain kita ngambil yang tempat lain? Di satu tempat Jangan-jangan tetangga sebelah ada. Gitu. ada dan banyak dan kelimpahan. Padahal mereka nggak ada pengetahuan tentang hal tersebut. Ini sebenarnya yang ini salah satu yang quite simple lah, yang simpelnya lah. Yang bisa kita aplikasikan dalam waktu singkat. Mendorong bahwa ada satu data besar yang kemudian saling mengisi di situ gitu kan, Bang. Seringkali kan data dari pusat diminta nih, dan banyak nih, ini pengalaman saya juga waktu pas saya ikut program Smart City. Jadi banyak OPD di setiap kabupaten kota itu sibuknya itu memasukkan data, ngirim data ke pusat. Tapi ternyata data itu tidak tinggal di kabupaten kota mereka untuk menjadi insight bagi mereka sendiri. Jadi seringkali data itu ditarik ke ya sudah pusat, untuk ngirim aja. Ya udah ngirim aja. Tapi mereka lupa data yang mereka kumpulkan ini sebenarnya menceritakan banyak hal, baik itu potensi, baik itu skala prioritas yang akhirnya tergenapi dan calon-calon investor mau masuk atau apapun itulah, masyarakat bisa mendapatkan informasi agar ke depan mau seperti apa, apakah masih bisa tinggal di sini, apa tinggal di sana. Banyak hal-hal yang sebenarnya dari teknologi informasi yang bisa kita maksimalkan. Dari hal-hal simple terkait data. Ya. Benar. Kita ngomongin ya tadi, Bang, data pertanian aja misalnya. Tuh kabupaten sekitar bisa ngintip, lagi panen kopi nih di sana.
Tahu-tahu tiba-tiba ada surplus. Di dairy lagi Ya. panen kopi nih. Ya, Tiba-tiba ada kebutuhan kopi mungkin. Ya. Rasanya kebutuhan kopi pasti ada deh, Bang. pastilah. Ya kan? Rumah Iya. tangga Iya. di pemerintahan saja kemungkinan mereka Iya. pasti konsumsi kopi minimal. Ya, betul. Minimal. Harusnya bisa diambil dari daerah terdekat. Saya sangat optimis kalau misalnya nggak usah kita ngomong langsung misalnya business to business. Mhm. Dengan data yang ada saja, kita sebenarnya membuka peluang untuk anak-anak muda yang dia backgroundnya teknologi. Dia bisa tuh mendatangi misalnya ada pembibitan misalnya. Dia bisa datangin, mau nggak kerjasama supaya pembibitan ini bisa nih cepat nih diminta. Kan mereka bisa didatangi oleh developer anak muda ini. Nah, mereka inilah nanti yang akan membantu akselerasi implementasi. Jadi pada saat anak muda ini banyak melihat data-data yang istilah berseliweran lah di websitenya kabupaten kota, mereka ini orang-orang kreatif. Mereka ini pasti akan bilang, wah keren nih data tempat di mana kita tinggal di kabupaten ini atau di kota ini. Kenapa kita nggak ketemuin aja kepala dinas ini? Kira-kira mereka mau kerjasama atau nggak? Banyak opportunity, peluang bisnis yang bisa dibantu juga dengan anak-anak muda dari sisi teknologinya. Saya sambil ngintip nih, ada beberapa program nih punya Bang Ber yang kemudian mungkin akan dilaksanakan nanti, Bang, ketika kemudian Bang Ber mendapatkan tadi kesempatan untuk kemudian berlaga di Pilkada Sumatera Utara. Ada 1.000 beasiswa kuliah di luar negeri. Kalau ini saya oke deh, karena Abang udah memang ke luar negeri ya. Artinya udah ngintipin nih gimana sih peluang biar bisa kuliah di Amerika Serikat misalnya. Ada 1.000 beasiswa S1 di dalam negeri, rumah sakit kualitas internasional di setiap kabupaten kota, pelayanan bebas pungli, semua anak muda pasti kerja. Ini yang tadi peluang kerja. Lalu pungli nih menarik nih. IT kemudian bagaimana kemudian IT untuk mencegah pungli ini gitu. Jadi sebenarnya seperti ini kalau mindset saya, supaya kita juga harus melihat ini program ini adalah bagaimana kita memperkecil gray area. Gray area itu maksudnya hal yang potensi yang bisa hal-hal yang abu-abu lah, daerah abu-abu. Mungkin akan sangat sulit untuk menolkannya. Tetapi yang bisa dilakukan adalah memperkecilnya. Terus memperkecil. Gimana caranya? Kita bisa mengimplementasi sistem. Dan ini sistem yang saya sampaikan ini adalah bukan hal yang baru juga. Kayak misalnya kalau misalnya ada mulai dari parkir, mulai dari kebutuhan meminta pelayanan publik. Kan kita sebenarnya masyarakat itu kan sangat nggak masalah juga bayar lebih mahal asalkan itu memang tertera. Kayak contoh mau bikin paspor misalnya, sekian ratus ribu 2 hari. Tapi kalau misalnya mau dipercepat ada. Jadi dikasih tahu aja kalau misalnya saya mau mempercepat berapa biayanya. Ada pilihan Ada pilihannya. Mereka bisa pilih itu gitu ya. Jangan hanya satu tipe pembayaran, tapi yang lain on the side gitu. Lebih baik semua ditransparansikan aja. Kalau Bapak Ibu mau 24 jam atau misalnya 1 minggu atau berapa. Bahkan lu kalau mau 3 jam jadi ada gitu. Dan itu masuk ke kas Pemda gitu. Jadi atau Pemprov. Jadi cara-cara ini lah transparansi terhadap masyarakat. Masyarakat itu sebenarnya nggak masalah bayar lebih mahal. Tetapi mereka ingin mengetahui kemana nih pada saat bayar ini benar-benar untuk yang mereka keluarkan itu betul atau ada cawe-cawe untuk ke tempat lainnya gitu. Nah, memang transparansi ini kan sebenarnya sudah banyak dilakukan juga oleh kalau saya melihatnya dari tokoh nasional kader PDI Perjuangan lah, kayak Bu Risma membuat bagaimana di situ ada mall pelayanan masyarakatnya. Betul. Pada saat itu juga Pak Ahok juga transparansi di mana cashless lah, jadi nggak ada lagi transaksi uang tunai. Sehingga semua dapat dipertanggungjawabkan apapun pemasukan yang pengeluaran dan pemasukan itu bisa. Nah, kenapa saya ingin itu terjadi? Karena dengan demikian calon-calon investor yang ingin berinvestasi di Sumatera Utara itu akan melihat ternyata mereka ini serius loh untuk mempertanggungjawabkan setiap penny, setiap sen atau rupiah yang masuk ke kas pemerintah daerah ini, mereka mau mempertanggungjawabkannya. Ini kan sebenarnya komitmen yang bisa terrealisasi, nanti mereka pun akan
mulai berani nih berinvestasi. Nggak akan menguap nih duit yang saya investasikan. Artinya ini kesungguhan. Tapi pada saat uang tunai itu masih marak, masih terus berlangsung, nah mereka kan jaga-jago juga. Jangan-jangan uang Nggak saya ini bener nih, kemana ya nih? kan? Tapi kalau semua bisa dipertanggungjawabkan, maunya mereka. Saya invest 1 M, jangan-jangan nggak jelas gitu kan. Gitu. Ya. Ada kepastian Ya. investasi di sana. Kepastian investasi. Karena terbukti dari cara kita bekerja dalam memberikan pelayanan terbaik kita kepada masyarakat. Itu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh melakukan pelayanan itu terhadap masyarakat kita, ya mereka juga akan melihat, oh berarti kepada rakyatnya saya mereka mau. Tentunya dengan uang yang akan diinvestasikan, mereka juga akan lebih berhati-hati juga. Seperti itu kira-kira. Tribuners, menarik. Ada beberapa program yang memang kita mesti tunggu lah. Kita mungkin berdoa mudah-mudahan Bang Berry bisa dapat perahu untuk berlayar. Ya, Nah, istilah sekarang kan itu, Bang. Gitu ya. Cari perahu ini. Nah, makin menarik Tribuners, tapi wah, waktu kita memang mesti panjang, Bang, harusnya. Ya, ya. Harusnya 3 jam ini. Tribuners yang tidur. Ya semoga tidak tidur lah. Iya. Kalau kepanjangan tidur mereka. Tapi Tribuners paling tidak Tribun Medan berupaya untuk mengundang semua tokoh yang punya potensi untuk kemudian menjadi pemimpin di daerah ini. Seperti Bang Berry, beberapa politisi juga sudah kami undang, Bang, untuk kemudian kita podcast adu visi, adu misi, biar masyarakat yang kemudian menilai ke depan. Nah, Tribuners bisa menyimak bagaimana tayangan berikut dokumentasi Bang Berry mengunjungi beberapa tempat untuk melihat langsung, merekam langsung, mendata langsung apa sih keperluan masyarakat di Sumatera Utara. Lalu tagline-nya juga lucu nih Bang Berry ini. Kita apakan sikit sumut ini biar nggak apa kali. Ya, Bang. Itu khas Medan udah itu. Orang Medan aja yang tahu. Coba Abang apakan kopiku ini Bang biar nggak apa kali katanya. Hanya Medan yang tahu tuh Bang. Betul, Tapi Tribuners kita berharap nanti ya dimudahkan Bang. Proses yang Abang jalani, kemudian nanti ada kepastian, lalu apa yang kita obrolin tadi, visi dan misi yang Abang sedang siapkan, program yang Abang sedang bangun, bisa jalan lah masyarakat Sumatera Utara yang dapat kemudian merasakan hasilnya. Tribuners, sebelum menutup ngopi sore hari ini, mungkin Bang ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara, karena hari ini Bang hampir 70 sekian % pemilih kita adalah anak muda. Anak-anak yang punya perspektif berbeda, yang bagi kita dulu YouTuber itu bukan kerja, tapi sekarang mereka menghasilkan banyak uang dari YouTube. Informasi teknologi membuka peluang kerja. Duduk di rumah, orang bilang dia ngepet, padahal dia kerja Bang dari komputernya. Dia punya hasil yang besar. Betul. Tapi mungkin masyarakat belum tahu, belum belajar apa yang mereka lakukan. Mungkin ada pesan yang ingin Bang Ber sampaikan kepada masyarakat kita, Bang, silakan. Baik, Tribuners, terima kasih atas waktu menyaksikan diskusi saya dengan Bang Iin di sini. Tentunya dari hasil diskusi tadi ada banyak cara untuk mempelajari lebih jauh tentang profil saya. Memang keinginan kembali ke Sumatera Utara ini adalah cita-cita saya. Tetapi bagaimanapun juga terkait dengan perhelatan Pilkada 2024 ini adalah terkait dengan masa depan kita semua. Terhadap masa depan kita sebagai anak-anak muda juga. Bagaimana teknologi itu adalah suatu keniscayaan. Kita harus menguasai teknologi. Dan itulah yang akan membuat kita bukan hanya lebih maju, tetapi untuk memperbaiki kondisi ekonomi kita. Kita juga lebih tahu caranya bagaimana sumber daya alam kita lebih baik dikelolanya, dan banyak hal tantangan yang saat ini ada yang bisa kita carikan solusinya. Ayo kita jangan apatis, karena bagaimanapun juga dalam memilih pemimpin itu kita harus melihat rekam jejaknya. Rekam jejaknya mau seperti apa? Apakah yang disampaikan itu benar-benar yang dipahami? Nah, saya ingin mengajak kita semua Tribuners ini untuk menggali profil saya, tentunya dengan komen-komen yang ada di bawah ini silakan, dan saya akan tetap menjadi pencinta setia Tribun Medan. Dalam hal ini Bang Iin dan tim yang telah bersedia dan memberikan kesempatan untuk saya menyapa semua Tribuners. Terima kasih Bang Iin. Baik, Bang Mari. Ya. Tribuners, demikian ngopi sore edisi spesial hari ini dengan
tamu kita Bang Bari Simorangkir atau Bang Ber. Mudah-mudahan langkah beliau di dunia politik ini bisa dimudahkan oleh Tuhan. Paling tidak ada komitmen yang sudah kita ambil dari Bang Ber bahwa beliau ingin memajukan Sumatera Utara dari program-program yang sudah kita bahas tadi. Bang Ber, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Medan. Sip. Sehat selalu, Ya. sukses. Tribuners tetap sehat, tetap waras. Kita jumpa di Ngopi Sore edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Horas. Ada Pak Randi. Jadi waktu itu saya terdampar lah ya, yang tadinya rencana yang akan balik jadi baliknya 21 tahun kemudian. Tapi saya tetap sebagai warga negara Indonesia. Cabai naik, beras naik, semua mahal. Kalau memang dia dipakai mahal, otomatis orang semua. Karena anak-anak sekolah dasar di daerah Saat itu program yang disebut hackathon. Hackathon itu jadi politik itu suatu hari akan memotong pintu kuliah.